Saudara-saudara yang terkasih, Shalom Aleihim. Inilah CTN Channel, memulihkan, membangun kepada kehidupan yang lebih baik, benar, dan mulia. Saudara-saudara, pada masa sulit, masa pandemi COVID seperti sekarang ini, banyak orang-orang depresi, stres, banyak orang-orang bingung. Karena apa? Kehilangan pekerjaan, kebutuhan semakin banyak, belum tercukupi, utangnya bukan berkurang tapi bertambah banyak, mau usaha apa sulit, yang dulunya laris sekarang yang beli hanya sedikit, kemudian banyak hal, sakit juga, kekhawatiran, diserang oleh wabah dan penyakit, itu semua membuat ketakutan saudara. Apakah di masa sulit seperti ini ada jalan yang bisa kita ambil? Langkah apa itu? Apakah Tuhan menyediakan jalan seperti itu? Saudara-saudara, jangan khawatir dan takut. Tuhan mengasihi kita dan menyediakan jalan untuk kita bisa mencapai hasil maksimal dalam masa sulit. Dan itu tersedia, saudara. Tuhan sudah sediakan. Dan saya mau sampaikan langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk mencapai hasil maksimal dalam masa sulit itu. Oleh karena itu, saudara, ikuti penjelasan berikut ini. Tuhan memberkati dan menerangi saudara. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungan. Saudara-saudara yang terkasih, Shalom Aleihim. Bagaimana cara mencapai hasil maksimal di dalam masa sulit? Saudara-saudara, jangan khawatir. Semua ada pemecahannya. Dan cara pemecahan yang sempurna adalah dengan firman Tuhan. Dan saat ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang merupakan petunjuk bagi kita supaya kita bisa mencapai hasil maksimal dalam masa sulit. Langkah-langkah itu sebagai berikut. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Yahweh dengan segenap hati. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Poin ketiga, akuilah Dia dalam segala jalanmu. Apa saudara yang akan dilakukan Elohim Tuhan kita kalau kita percaya dan tidak bersandar pada pengertian diri kita sendiri dan mau mengakui Tuhan dalam segala jalan kita? Maka Tuhan Yahweh Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi yang kita sembah, akan mengarahkan jalan-jalan kita. Saudara, bagaimana kalau Tuhan mengarahkan jalan kita? Pasti jalan itu jalan yang paling sempurna. Menuju apa? Menuju keberhasilan dan keberuntungan, keselamatan, damai dan sejahtera. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam prakteknya ini berarti kita yang hidup di dunia ini mau dipimpin oleh Roh Kudus, baik melalui karunia-karunia manifestasi Roh Kudus seperti penglihatan, suara yang kita dengar melalui mimpi yang dari Roh Kudus, atau mungkin kita mendengar suara Tuhan lewat penafsiran bahasa lidah, atau kita mendengar firman Tuhan, petunjuk-petunjuk lewat nubuatan-nubuatan, atau Tuhan langsung berbicara kepada hati nurani kita, atau melalui suatu perkara yang membuat kita harus berjalan, mengalihkan jalan kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, seperti petunjuk Tuhan tadi, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ini adalah hal yang egois, hal yang kebanyakan dimiliki setiap orang adalah mengandalkan pengertiannya. Apalagi yang sudah punya pengalaman hidup lama, mengandalkan pengalaman hidupnya. Tapi
semua itu akan sia-sia kalau kita berjalan dalam masa sulit seperti masa pandemi COVID ini. Semua serba tidak menentu. Oleh karena itu, kita harus mendengar suara Tuhan. Kita harus percaya pada Yahweh Elohim bahwa Dia sanggup mengarahkan jalan-jalan kita yang mungkin kita anggap jalan yang ditunjukkan Tuhan itu bagi kita tidak cocok. Tapi itulah sebenarnya jalan yang sempurna menyelamatkan kita, membuat kita berhasil dan beruntung. Kemudian saudara-saudara, langkah yang kedua adalah di dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Juga kitab Tehillim atau Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 dan kitab Yosua 1 ayat 8. Yang intinya adalah kita kalau mau berhasil dalam masa sulit, maka kita harus mengandalkan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang bernama Yahweh. Yang kedua, kita harus menaruh percaya sepenuhnya kepada Yahweh Tuhan kita. Inilah yang diminta. Kemudian langkah berikutnya, kita merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh siang dan malam. Langkah berikut, tidak menuruti nasihat-nasihat orang fasik dan tidak kumpul-kumpul dengan para pencemooh, orang-orang yang suka menjelek-jelekkan. Saudara-saudara, itu adalah petunjuk firman Tuhan. Kebanyakan orang adalah mengandalkan dirinya sendiri, pengalamannya sendiri, mengandalkan para atasan, mengandalkan orang-orang yang kuat, mengandalkan alat-alat yang canggih, mengandalkan sesuatu yang seolah-olah itu bisa menolong kita. Bahkan ada yang dalam kegelapan mengandalkan jimat-jimat, petunjuk-petunjuk, nasihat, mantra-mantra dari pedukunan. Saudara-saudara, itu semua adalah orang-orang fasik lakukan. Dan kita tidak boleh menuruti nasihat-nasihat orang fasik. Dalam masa sulit, itu banyak nasihat dari orang-orang yang mengaku pintar. Dan Tuhan katakan, jangan menuruti nasihat orang fasik. Berarti bagaimana? Kita harus menuruti firman Tuhan. Karena itu di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan kitab Yosua 1 ayat 8 mengatakan, kita harus berpegang pada petunjuk-petunjuk dalam firman itu atau Torah Yahweh itu, supaya kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi dengan merenungkan itu kita dibuat bijaksana. Dengan merenungkan firman Tuhan, kita dibuat punya cara-cara yang jitu. Dalam masa sulit seolah-olah tidak bisa diatasi, firman Tuhan akan berbicara pada kita dan menjadikan terang dan membuat petunjuk yang pasti, dan itulah cara Tuhan menolong kita. Dan sekali lagi, bisakah kita mengandalkan Yahweh, Tuhan yang kita sembah? Beranikah kita menaruh percaya pada Yahweh? Saudara-saudara, sekarang kita melihat di sini bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan. Satu adalah mengenal Tuhan itu. Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan? Untuk mengenal Tuhan, orang harus mendengar siapakah Tuhan itu. Berarti ada yang memberitakan. Dan salah satunya, saya sedang memberitakan kebenaran kepada saudara. Saudara yang mengandalkan Tuhan, berarti saudara mengandalkan sumber kehidupan kekal. Sumber segala sumber itu adalah Tuhan Yahweh Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan itu kalau kita percaya pada Dia, kita tahu bahwa mati hidup manusia berasal, tergantung pada Tuhan Sang Pencipta. Karena itu mengandalkan Dia berarti kita menarik sumber keberhasilan dari yang paling sempurna,
dan itu pasti beda. Kalau kita mengandalkan percaya Tuhan, merenungkan firman-Nya siang malam dan mengikuti petunjuk firman itu, maka kita dibuat Tuhan bisa bertindak hati-hati, bisa bertindak bijaksana, dan akhirnya apa? Mencapai hasil yang maksimal. Percayalah saudara pada firman Tuhan daripada nasihat orang fasik. Langkah yang ketiga ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita untuk dilakukan. Ada di dalam kitab Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Yang isinya antara lain, hormatilah Tuhan Yahweh Elohim dengan hartamu, dengan segala buah sulung penghasilanmu. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan untuk kita menghormati Yahweh. Bagaimana kita menghormatinya? Bagaimana hasil yang dicapai kalau kita menghormati Tuhan dengan harta? Tuhan menjanjikan apa saudara? Kemakmuran dan hidup dengan berkelimpahan. Kasih karunia. Di situ janjinya apa saudara? Kalau kita menghormati Tuhan dengan segala harta kita, lumbung kita dibuatnya penuh, melimpah. Tidak hanya penuh saudara, tapi melimpah, berarti luber. Luber itu mengalir keluar, orang lain bisa menikmati. Dan itulah namanya kita menjadi garam dunia, terang dunia. Kita memberikan bagian hidup kita untuk orang lain. Karena dalam masa sulit ini saudara, banyak orang yang menderita kemiskinan, kesulitan usaha, pekerjaan, kesulitan untuk hidup. Nah, kalau kita diisi penuh oleh Tuhan, melimpah sampai luber, berarti kita memberi orang lain yang kekurangan menjadi kecukupan. Yang lemah jadi kuat, yang sesat jadi lurus, yang dalam kegelapan jadi terang. Itulah apa yang ditunjukkan. Nah, sekarang masalahnya saudara, bagaimana menghormati Tuhan dengan harta kita? Apakah Tuhan itu butuh harta kita? Saudara-saudara, Tuhan itu yang punya emas dan perak. Segala harta di dunia ini punya Tuhan. Dan Tuhan sanggup memberikan kepada seseorang yang percaya dan berharap kepada Dia. Tapi Tuhan dalam sekejap juga bisa mengambil harta orang-orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang tidak mau percaya kepada Dia. Oleh karena itu, menghormati Tuhan dengan hati kita, berarti kita menggunakan harta kita dengan bijaksana. Kita juga harus melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan, yaitu hukum menabur. Kalau kita menabur, maka kita akan menuai. Seorang petani yang tidak pernah menabur benih di dalam ladangnya atau sawahnya, dia tidak akan pernah memperoleh hasil dari tanah yang dimilikinya itu. Demikian juga kita. Kita punya lahan yang banyak, tapi lahan itu yang harusnya menghasilkan satu buah-buah yang bisa kita nikmati, tapi kalau kita tidak menanam, kita tidak bisa menuai buah. Oleh karena itu, kita harus menabur uang kita di ladang Tuhan, menabur harta kita kepada orang-orang yang miskin, orang yang membutuhkan, orang yang perlu ditolong. Ini semua adalah kita menabur di tempat yang tepat. Maka saatnya kita akan menuai. Artinya apa saudara? Firman Tuhan mengatakan, kalau orang memberi dengan tulus, maka dia tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Dan memberi adalah segala sesuatu yang kita punya, kita berikan kepada orang lain sesuai petunjuk Tuhan, petunjuk Roh Kudus. Maka dengan membagi harta kita kepada orang yang tepat, maka Tuhan akan terus mengisi lumbung kita. Bahkan semakin banyak dan melimpah luber keluar. Itulah harta kita, saudara, yang harus kita gunakan sebaik mungkin. Harta bukan untuk egoisme kita, tapi untuk kebutuhan sosial juga untuk menolong dan untuk memperlancar, meningkatkan pekerjaan Tuhan
supaya kerajaannya di bumi ini sungguh-sungguh tumbuh kembang, bersinar dan kokoh. Saudara-saudara, itulah yang dimaksud. Dan yang keempat, langkah yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita adalah di dalam kitab Matius atau Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh itu memang berkemauan kuat, tetapi daging lemah. Seperti Petrus, saudara, atau Kefa, semangat sekali akan membela Yesus jika ada yang mau mencelakai. Tapi kenyataannya apa, saudara? Ketika sungguh-sungguh itu terjadi, dia lari. Tapi rohnya kuat mau mendorong, tapi dagingnya lemah. Lari dia, saudara. Bahkan dia berbohong, membohongi apa yang sudah dinyatakan, berdusta kepada orang lain seolah-olah tidak kenal Yesus. Karena apa? Suasana yang menekan, dagingnya itu lemah, tidak bisa melawan. Ketakutan, kekhawatiran kalau dia ngomong sebenarnya untuk mati. Karena itu dia ngomong bohong. Apa yang terjadi, saudara? Itulah orang yang tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Sebab itu, saudara-saudara, di Taman Getsemani itu Yesus akan minta supaya ketiga muridnya itu mau menunggu satu jam saja sementara Yesus bergumul dalam doanya untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi dalam 1 jam saja suruh berjaga-jaga, didapati Yesus, dia tertidur, mereka tertidur, saudara. 3 kali itu dilakukan. Jadi saudara-saudara, bicara saja tidak cukup, semangat saja tidak cukup, tapi kita harus terus berawas-awas, berjaga-jaga. Dalam arti kita ini sesuai petunjuk Tuhan, firman Tuhan tadi, kita bertindak hati-hati. Artinya apa? Kita tidak tertipu orang lain yang menawari kita, misalkan dengan investasi-investasi yang bunganya besar, preminya besar, yang hasilnya sangat besar. Hati-hati, saudara. Juga nasihat orang fasik tentang obat-obatan, tentang petunjuk bagaimana kita bisa sehat, imun kuat, tahan terhadap semua wabah. Ingat, saudara, itu nasihat-nasihat yang perlu dikaji. Mengkajinya dengan firman Tuhan dan suara Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudara, itu namanya berjaga-jaga. Standarnya berjaga-jaga itu firman Tuhan. Dan di samping berjaga-jaga, kita harus berdoa sungguh-sungguh di dalam roh. Supaya apa, saudara? Setan roh jahat tidak melawan kita. Dan Tuhan mengajarkan supaya kita menggunakan selengkap senjata Tuhan. Baik iman, baik firman, baik hikmat. Semua kita gunakan. Kita perlu berdoa sungguh-sungguh dalam roh. Supaya tidak jatuh, saudara. Karena tujuan setan dalam masa sulit itu membuat kita masuk dalam pencobaan. Dan kalau itu ditekan, kita tidak bisa keluar. Tapi ingat, saudara-saudara, orang yang mengandalkan Yahweh, orang yang mengandalkan Tuhan, itu sungguh-sungguh diberkati, saudara-saudara. Seperti kitab Yeremia 17 ayat 78. Orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh harapannya kepada Yahweh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, itu hidupnya seperti pohon yang di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami masa kering, masa layu, kekurangan bahan makan, lemah. Oh tidak, saudara. Pohon yang di tepi aliran air, akarnya akan masuk ke dalam tanah, menyerap air, dan itu membuat kehidupan pohon itu tidak pernah kering, tapi semakin subur, semakin kokoh, semakin kuat akar-akar cabang-cabangnya, dan bisa menghasilkan buah yang lebat, matang pada masanya, musimnya. Jadi inilah, saudara,
Kita pun akan dibuat Tuhan seperti itu. Tapi tantangannya sekarang, saudara, apakah kita bersedia mengandalkan Tuhan Yahweh semesta alam? Atau kita malah meragukan siapakah Tuhan Yahweh itu? Itu kita nggak dapat apa-apa. Kita akan terdepak keluar. Dapatkah kita bersandar pada firman Elohim dan bukan pengertian sendiri? Maukah kita mengakui Tuhan dalam segala jalan kita, rancangan kita? Maukah kita percaya sungguh-sungguh kepada Yahweh Elohim yang memberikan kita kehidupan dengan segala kelimpahannya? Sanggupkah kita menghormati Tuhan dengan segala harta kita, penghasilan kita, buah sulung kita, supaya lumbung kita tetap penuh? Dapatkah kita menolak nasihat-nasihat orang fasik? Mampukah kita menghindar dari kumpulan para pencemooh, para pemabuk, para perusuh, para pemecah belah? Saudara, tantangan di masa-masa sulit itu adalah yang dijanjikan Tuhan, tapi juga yang diperintahkan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, saudara, orang yang mengenal namanya, mengasihi Dia, ya, dengan cara-cara tadi, percaya, mengandalkan Dia, merenungkan firman-Nya siang malam, menghormati Dia dengan harta kita, itu kan kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yahweh. Maka janjinya apa, saudara? Di kitab Tehillim atau Mazmur 91. Janjinya adalah Tuhan memerintahkan malaikatnya melindungi kita. Sehingga apa? Malapetaka tidak akan menimpa kita. Yang kedua, semua wabah, virus, penyakit apapun tidak akan mendekat ke kemah kita. Dan Tuhan selama hidup kita akan beri kelegaan, jaminan hidup, damai sejahtera. Itulah janjinya, dan umur panjang, umur suntuk disediakan bagi kita yang mengenal Dia dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh dalam praktek hidup seperti langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Kalau Dia berfirman, itu supaya kita jalannya sempurna. Sebab di dunia ini banyak narasumber yang menyesatkan, narasumber yang jauh menarik dan mengesankan apa? Kedagingan kita. Tetapi apa, saudara? Menyesatkan, menjerumuskan kita. Tetapi firman Tuhan mungkin bagi kebanyakan orang tidak menarik, karena sejak zaman dulu Tuhan berbicara seperti itu. Tetapi firman itu yang logos menjadi rema dalam hidup saudara. Firman itu kalau dipercaya, direnungkan siang dan malam akan menuntun, akan hidup. Sebab firman Tuhan, Dafar Yahweh itu adalah yang di dalam kita terang manusia. Dan kalau orang percaya sungguh-sungguh kepada firman-Nya, melakukannya, maka yang terjadi apa, saudara? Mujizat terjadi. Oleh karena itu dalam masa sulit seperti ini, masa sulit ini kita tidak bisa tentukan kapan akan selesai. Tapi Tuhan katakan, engkau bisa selesai dengan hidupmu kalau engkau percaya kepadaku. Tuhan berkata, kalau engkau mau menaruh harapan kepadaku. Tuhan berkata, kalau engkau mau menghormati aku, mengasihi aku. Tuhan katakan apa? Kita akan diberkati. Lumbung kita diisi penuh, kita dibuat jaminan umur panjang, umur suntuk, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ada pilihan bagi kita. Mau menikmati janji yang dijanjikan firman Tuhan dan hasilnya pasti sempurna, atau janji dari orang-orang fasik yang hasilnya nampak menawan tapi menjatuhkan kita, dan hasilnya adalah fana. Saudara bisa pilih. Dan itu adalah keputusan di tangan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara,
Saya menganjurkan supaya saudara mengambil langkah mulai saat ini. Langkah yang pasti, pilihan yang harus tegas dalam masa sulit ini. Sebab sewaktu-waktu namanya wabah itu bisa menjerat kita dan membuat kita mati dalam sekejap. Kita tidak bisa melawan situasi, ya, senjata-senjata musuh yang sedang bergerak sekarang ini. Kita tidak tahu kapan kita akan terkena senjata itu. Tapi ada jaminan kita tidak akan tersentuh senjata musuh berupa sakit apapun atau bencana atau malapetaka apapun kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yahweh Elohim, mengasihi Dia, percaya kepada Dia. Dan Yesua katakan orang yang mengasihi Dia adalah orang yang melakukan firman-Nya. Apa yang sudah saya katakan, 4 langkah tadi, itu adalah petunjuk Tuhan. Kalau saudara lakukan, hasilnya luar biasa seperti janji yang difirmankan itu. Kalau saudara melakukan yang sebaliknya, maka hasilnya juga sebaliknya. Nampaknya indah, tapi akhirnya binasa. Marilah saudara-saudara, buka hati kita, pikiran kita, dan marilah kita menerima dengan tulus. Jangan ditekan, diselubungi oleh denominasi, tapi buka hati saudara secara pribadi, bukan organisasi, kepada Yahweh Elohim yang memandang setiap orang secara pribadi, bukan kelompok. Percayalah saudara-saudara bahwa Yahweh Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, sudah menyediakan jalan keselamatan damai sejahtera untuk kita. Pilihan adalah di tangan saudara. Pilihlah saudara yang sempurna, yaitu firman Tuhan. Pilihlah jalan saudara, jalan yang sesuai firman-Nya. Melangkahlah saudara dengan apa yang sudah dijaga Tuhan, maka hasilnya sempurna, kekal. Terpujilah Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam, Yahweh Sebaot, Yahweh Rapa, Yahweh Nisi, Yahweh Jireh. Tuhan memberkati Besem Yeshua Hamasiah, setiap yang mendengar firman ini dan melakukannya. Tuhan membuat keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, menuai hasil yang melimpah. Engkau menuai hasil yang luar biasa dalam hidup. Saudara-saudara, Bapa Yahweh memberkati saudara semua. Sukses besar untuk saudara-saudara. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya.